minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah melimpah ruah. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan mempertemukan kita kembali di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita malam hari ini adalah tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia. Untuk mengawali kutub ini saya akan membuka dengan sebuah kisah. Ada seorang bapak yang memiliki 3 orang anak. Anak pertama namanya Anis, anak kedua namanya Harben, anak ketiga namanya Amsal. Ketika Anis lahir, bapak ini sangat cinta, sangat sayang kepada Anis. Uangnya dia habiskan untuk membesarkan Anis, tenaganya dia habiskan untuk mendampingi Anis, bahkan waktunya dia habiskan untuk pertumbuhan Anis, hingga akhirnya Anis menjadi anak yang besar dan dewasa. Kemudian Anis punya adik namanya Harben. Harben ini sama seperti kakaknya, orangnya ganteng, pintar. Jadi bapak ini sayang kepada Harben. Uangnya, hartanya, waktunya pun habis digunakan untuk membesarkan Harben. Berbeda dengan kakak-kakaknya, Amsal ini anak yang biasa-biasa saja, tidak setampan dan tidak sepintar kakak-kakaknya. Dan bapaknya pun ketika itu sudah semakin sibuk. Jadi waktu bapak yang harusnya banyak itu tinggal sedikit. Tidak seperti kakak-kakaknya yang disayang, Amsal ini lebih sering dilupakan oleh bapaknya. Waktunya pun sedikit untuk Amsal ini, tenaganya pun juga sedikit, hartanya pun juga tidak banyak dia gunakan untuk Amsal. Jadi kasarnya Amsal ini dibandingkan kakak-kakaknya jauh lebih diabaikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bapak ini pun semakin tua, semakin sepuh dan sakit-sakitan. Hingga bapak ini pun berpikir sepertinya ajalnya tidak akan lama lagi. Maka di waktu yang terpisah bapak ini memanggil ketiga anaknya. Maka anak pertama dipanggil Anis. Anis, bapak tuh sayang sama kamu. Waktu, harta, tenaga bapak sudah bapak habiskan untukmu. Semua bapak berikan kepadamu. Dan sekarang bapak sudah sepuh, bapak minta tolong satu saja. Tolong temani bapak sampai bapak mati di kuburan. Apa jawaban Anis? Mohon maaf pak, saya sibuk. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya punya tanggung jawab, saya punya keluarga, saya punya pekerjaan yang harus diurus. Mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan bapak. Marahlah bapak ini, diusir di Anis. Ketika Anis pergi, datanglah anak kedua, yaitu Harben. Dipanggillah, disampaikan dengan kata-kata yang sama. Harben, bapak sayang sama kamu. Sudah banyak tenaga, waktu, biaya yang bapak habiskan untukmu, semua bapak berikan untukmu. Sekarang bapak minta tolong temani bapak sampai bapak mati nanti di kuburan. Maka jawaban Harben pun mirip seperti kakaknya. Mohon maaf pak, masa saya disuruh dampingi sampai kuburan? Mohon maaf pak, saya tidak bisa. Saya punya pekerjaan, punya keluarga yang harus diurus. Maka sakit hatilah bapak ini, Harben disuruh pergi. Maka tinggal satu anak lagi namanya Amsal, dipanggillah Amsal. Berbeda dengan kakak-kakaknya, bapak ini pun minta maaf kepada Amsal. Amsal, mohon maaf le, dulu bapak tidak punya waktu untukmu. Dulu bapak menyia-nyiakan kamu, bapak tidak menyayangimu seperti menyayangi kakak-kakakmu. Tapi mohon maaf sebelumnya, bapak minta satu kepadamu, tolong temani bapak sampai mati di kuburan. Apa jawaban Amsal? Siapa dimanapun bapak berada, bahkan sekalipun bapak sudah meninggal di kuburan pun,
aku siap mendampingi Bapak. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Bapak ini sebenarnya mewakili diri kita. Anis itu kepanjangan dari anak istri. Harben itu kepanjangan dari harta benda. Amsal itu adalah kepanjangan dari amal soleh. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis waktu kita, habis tenaga kita gunakan untuk mengurusi tadi anak istri, harta dan benda. Dan ternyata itu semua tidak berguna di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat nanti tidak berguna harta-harta kita, tidak berguna anak-anak kita. Tapi ternyata yang siap mendampingi kita dimanapun kita berada adalah amsal, amal soleh yang biasanya sering kita lupakan, biasanya sering kita sia-siakan, biasanya sering kita bermalas-malasan. Bahkan bukan meluangkan waktu, tapi kita mencari waktu luang untuk amal soleh, yang pada akhirnya sesungguhnya amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk kembali merefleksi diri kita. Jangan-jangan waktu yang Allah berikan, tenaga yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu perkara dunia. Justru kita melupakan perkara-perkara akhirat. Maka waktu dulu kami mondok, kiai kami berpesan kepada para santrinya, hari ini banyak orang berusaha agar hidupnya mulia, tapi dia lupa bagaimana cara mati dalam keadaan mulia. Jangan-jangan kita berusaha hidup, bekerja agar dimuliakan oleh manusia, tapi jangan-jangan kita lupa mempersiapkan diri kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka sesungguhnya perbandingan dunia dan akhirat itu sangatlah jauh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, perbandingan nikmat dunia dengan akhirat itu seperti kita pergi ke sebuah pantai. Jamaah, kalau kita ke pantai, kita celupkan tangan kita ke dalam pantai, kita angkat tangan kita, kata Rasulullah SAW, air yang menetes dari tangan kita itu bagaikan nikmat dunia. Bagaimanakah nikmat akhirat? Nikmat akhirat itu bagaikan lautan yang kita tidak tahu ujungnya sampai mana. Jadi sesungguhnya kalau kita itu mengkaji hadis tadi, sesungguhnya nikmat dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat akhirat yang sudah Allah berikan kepada kita nanti. Maka kalau kita melihat kisi-kisi ataupun bocoran akan surga dan neraka itu kan diibaratkan satu hari di surga, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita seumur hidup dari lahir sampai meninggal dapat tidak satu hari di surga? Tidak, karena 1000 tahun. Setengah hari dapat tidak? Tidak 500 tahun. Seperempat hari? Tidak 250 tahun. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan yang sebentar ini, kita melupakan sesuatu yang khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selamanya. Maka ada seorang kiai itu menggambarkan dunia dengan akhirat itu seperti foto dengan bentuk aslinya. Dunia itu seperti foto, akhirat itu seperti bentuk aslinya. Bapak-bapak sekalian, kalau lihat foto motor bagus tidak? Halo, bagus tidak? Ini insya Allah Kultum bisa direspon ya Pak. Tapi kalau besok khutbah Jumat jangan dijawab Ustaz. Kalau lihat foto motor bagus, mana yang lebih bagus, fotonya atau motor aslinya? Aslinya. Oh, kerjasamanya ini jemaah ya. Kalau kita lihat foto mobil, bagus tidak? Mana yang lebih bagus, lebih mahal, lebih mewah, aslinya atau fotonya? Aslinya. Lihat foto rumah, bagus tidak? Bagus. Mana yang lebih megah, lebih mewah, lebih mahal? Pasti aslinya. Kalau kita lihat foto pemandangan, indah tidak? Indah. Mana yang lebih indah, fotonya atau aslinya? Jamaah pernah lihat foto saya belum? Ganteng tidak? Mana yang lebih ganteng, fotonya atau aslinya? Aslinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah gambaran dunia dengan akhirat. Maka kata orang zaman dahulu itu, dunia itu seperti tali, akhirat itu seperti sapi. Maksudnya gimana? Kalau kita beli sapi otomatis dapat tali, betul tidak?
Kalau nggak dapat tali, kita minta ke penjualnya, mana talinya? Dikasih tidak? Dikasih. Itulah gambaran orang yang mengejar akhirat, maka dunia ngikut. Akhirat seperti sapi, dunia seperti tali. Dan jangan dibalik. Jamaah ke toko beli tali, minta sapi, dikasih tidak? Tidak. Itulah gambaran dunia dengan akhirat. Maka jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Karena ini sudah 10 menit saya ceramah. Kerasa tidak? Gak kerasa? Saya sangat kerasa itu. Sebagai penutup, karena ini khotbah singkat, hidup di dunia itu seperti seorang penyelam. Jangan hormati Allah Subhanahu wa taala, penyelam itu tujuan utama masuk ke dalam lautan adalah mengambil mutiara di dasar lautan. Untuk bisa bernapas dalam laut, dia menggunakan tabung oksigen. Yang mana tabung oksigen itu hanya cukup untuk 2 jam ke dalam laut mengambil mutiara ke atas. Tapi ternyata ketika penyelam ini masuk ke dalam laut, dia terbelalak, dia takjub dengan keindahan lautan itu. Di situ ada ikan-ikan yang menari. Di situ ada terumbu karang yang indah sekali. Seolah-olah seluruh ikan ingin dia sentuh, seluruh terumbu karang ingin dia lihat keindahannya. Sampai dia lupa bahwasanya tujuan dia masuk ke dalam laut adalah mengambil mutiara. Tiba saatnya dia tersadar dan sayangnya tabung oksigennya sudah habis. Akhirnya dia naik ke permukaan, tidak membawa satupun mutiara. Itulah kehidupan kita di dunia. Mutiara itu adalah amal soleh. Mutiara itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Mutiara adalah ibadah, amal soleh. Hakikat Allah menciptakan kita yang harusnya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya di dunia sebagai tabungan masuk surga. Mutiara seperti amal soleh. Tabung oksigen itu ibarat umur yang Allah berikan kepada kita. Dan keindahan lautan itu bagaikan gemerlapnya dunia. Di situ ada harta, ada tahta, ada popularitas, ada hiburan dan berbagai macam gemerlapnya dunia yang sering sekali membuat kita lupa bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengambil mutiara, untuk mengumpulkan ibadah sebanyak-banyaknya. Dan tiba saatnya tabung oksigen kita sudah habis, tiba saatnya umur kita sudah tiada. Dan akhirnya kita mati dalam keadaan menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya perbedaan kita dengan penyelam adalah penyelam tahu berapa lama tabung oksigennya bisa digunakan. Kita tidak tahu berapa lama umur Allah berikan kepada kita. Maka jangan tertipu dengan usia, karena syarat mati tidak harus tua. Kira-kira yang tua panjang umur banyak tidak? Banyak, orangnya pun hadir di masjid ini kan? Tapi kira-kira yang muda meninggal ada tidak? Ada. Maka jangan tertipu dengan usia. Jangan tertipu dengan kesehatan, karena syarat mati tidak harus sakit. Yang sakit kemudian sembuh ada tidak? Ada. Yang sehat tahu-tahu meninggal ada tidak? Ada. Maka itulah yang namanya kematian. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, niscaya kematian akan mendapatkan diri kita. Walaupun fi burujin musayyadah, walaupun kita berada pada dinding, pada tembok yang kokoh sekali. Makanya kata Imam Ghazali, kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat. Maka ada seorang ustadz namanya dari Sulaiman buat lagu judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Pernah dengar nggak lu jamaahnya? Lagunya itu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yuk rame-rame. Coba saya mulai, jamaah respon. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah mati, ustadznya mati, nanti mati. Saya jauh-jauh dari webnya ke sini doakan mati sama dia. Tapi itulah yang namanya kematian. Tidak penting kapan kita mati, yang penting apa yang sudah kita persiapkan.
Maka mari kita berusaha bukan hanya hidup kita mulia, tapi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang sederhana ini dapat memberikan kita motivasi dan inspirasi agar lebih semangat dalam beribadah, mengumpulkan amal soleh. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan, mempertemukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya robbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi